Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ketemu lagi ngopi bareng saya Heru. Masih diskusi yang sangat asyik bersama Ustadz Muhammad Ilyas. Pada tema kesempatan hari ini ada yang unik dan menarik terkait dengan Imam Ustadz Ilyas ya. Imam itu posisi yang sangat mulia, penting dan mulia. Ini bukan imam ini ya, bukan imam nama bukan juga imam sebagai kepala negara, keluarga atau kepala negara, tapi imam yang akan kita bahas adalah imam sholat. yes. Ustadz Ilyas. Jadi imam sholat. Kenapa kita bahas imam? Karena ada video yang saya lihat dan itu viral, seorang imam dalam kondisi sholat mengimami, di belakang ada jamaah, tiba-tiba ada orang yang datang. Di luar itu orang yang mungkin kurang paham atau mungkin juga sakit ya, sakit kejiwaan, tetapi perlu ini menjadi bahasan yang cukup menarik ya untuk dibahas. Karena di video itu sampai imam itu ditampar. Iya. Bahasa Jawa ini ditabok ya. Sudah imam ditabok. Nah, seperti apa posisi imam dalam kedudukannya sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh agama? Monggo Ustadz Ilyas. Menjadi imam sholat rawatib ini kalau dilihat dari sisi pahalanya ini sangat tinggi. Pahalanya ya. Iya. Pahalanya. Dan syarat, ketentuan, dan kemudian siapa yang berhak menjadi imam. Nah, ini juga penting untuk diketahui. Kalau syarat menjadi imam, ya diutamakan yang kalau sekedar syarat menjadi imam ya tentu dia seorang muslim dan kemudian sudah balik ya. Dia paham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat itu. Dan tentu jika bisa maka dicari yang bacaannya paling bagus. Dan jika ada beberapa orang yang sama-sama bagus ya maka dicari yang hafalannya paling banyak dan yang penampilannya juga paling bagus. Dan yang juga perlu mendapatkan perhatian juga dari sisi senioritas. Dan bahkan juga ada ketentuan orang yang pertama hijrah. Orang yang pertama hijrah ini bisa dianalogikan dengan siapa yang pertama menempati daerah Paling lama di daerah paling itu. lama di daerah itu. Contoh seperti perumahan ya. Ya. Mungkin ada dua orang yang hafalannya sama, bacaannya sama, tapi ada satu yang kemudian dia itu lebih lama tinggal di daerah itu, di komplek itu. Kalau dia itu perumahan, maka dia itu yang paling berhak untuk jadi imam. Maka dan juga ada senioritas dari sisi usia, juga ada senioritas dari sisi orang yang paling lama masuk Islam itu juga bisa. Contoh seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, dia dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat ya. Padahal kalau dilihat dari sisi kualitas bacaan, ya tentu beliau sangat bagus. Tapi kan ada seperti Ubay bin Ka'ab dan kemudian yang lain-lain yang dari sisi suaranya lebih bagus. Dari sisi usia, ya ada orang yang mungkin lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Tapi sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain itu adalah dari sisi senioritasnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang pertama masuk Islam ini. Dan dia yang kemudian mengislamkan orang-orang yang kemudian menjadi tokoh. Termasuk ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ini. Jadi memang senioritas ini juga bisa mendapatkan perhatian dimanapun. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang dia masuk Islam atau mungkin bergabung ke satu perkampungan karena ditarik oleh pihak lain ya, mungkin orang yang ada di situ, dia kan paling enggak dia merasa berhutang budi dengan orang itu ya. Contoh seperti Utsman bin Affan itu ya, dia
Khalifah Utsman bin Affan ya bagaimanapun juga dia merasa berhutang budi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menarik dia untuk bisa masuk Islam. Sehingga kalau Abu Bakar yang menjadi imam, maka hatinya Utsman bin Affan dan tokoh-tokoh yang lain ini akan lebih tentram. Kenapa? Oh, dia masuk Islam juga ditarik sama dia. Ini dari sisi senioritas ini. Nah tentu senioritas ini bukan ukuran ya, bukan ukuran nomor satu-satunya, tapi bisa menjadi salah satu poin. Karena memang ada banyak poin. Tapi yang paling penting itu ya tentu bacaannya dan kemudian hafalannya dan pemahaman dia terhadap fikih-fikih yang berkaitan dengan sholat. Baik. Untuk pengangkatan imam sendiri di zaman Rasulullah, apakah memang secara resmi ditunjuk langsung oleh beliau atau ada perkembangan setelah itu? Mungkin ke zaman Khalifah, musyawarah atau seperti apa? Yang menjadi imam sholat yang menggantikan Rasulullah itu langsung ditunjuk oleh Rasulullah. Langsung ditunjuk. Iya. Okay. Rasulullah itu bersabda hingga beberapa kali muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk jadi imam sholat. Yeah. Dan ternyata Rasulullah tidak main-main dalam urusan ini. Ketika sahabat Abu Bakar kemudian tidak tahu dan dia terlambat dan kemudian sempat diimami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah tetap semacam protes dan Rasulullah tetap berharap bahwa yang menjadi imam itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jangan Rasulullah. Iya. Kalau zaman sahabat, kalau zaman sahabat yang seperti apa ya, khalifah itu. Khalifah otomatis dia menjadi imam. Iya. Ada nggak dari 4 khalifah itu yang tidak menjadi imam kemudian menunjuk orang lain? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kenapa? Karena urusan dalam politik kenegaraan itu kan hanya sebagian kecil ya dari masalah-masalah yang ada di dalam ajaran Islam. Tapi dan politik itu tidak bisa dipisahkan dengan ajaran-ajaran baik, Islam. politik tidak bisa pisah dengan Islam. Politik kenegaraan. Tapi sampai sebuah kewajiban enggak itu seorang pemimpin dia harus menjadi imam sholat ataukah hanya sebatas anjuran saja? Sebaiknya gitu. Ya, kalau melihat dari sejarah Nabi dan kemudian para sahabat Nabi, para khulafaur rasyidin itu mereka imam sholat dan khatib Jumat. Dan khatib. Iya, imam khatib itu satu orang. Apabila mereka berhalangan? Jadi bahkan imam khatib sampai imam pemerintahan itu adalah khalifah. Khalifah. Iya. Oke, kalau terjadi ada halangan tidak bisa. Nah, dalam hal ini siapa yang menggantikan? Zaman sahabat. Yang menggantikan adalah orang yang ditunjuk oleh penunjukan khalifah. Contoh kegiatan ibadah sholat taraweh ya, mulai terkondisikan secara rapi. Seperti sekarang ini, itu kan pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yeah. Nah, siapa yang menunjuk imam untuk menjadi imam sholat tarawih itu sehingga kegiatan sholat tarawih ini kemudian terlaksana dengan rapi ya yang menunjuk itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sahabat Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk karena memang dia bacanya untuk sholat tarawih. Itu sholat tarawih, jadi tidak untuk sholat wajib. Iya. Nah, kalau sholat-sholat yang lain, sholat fardu sampai khutbah, kalau seandainya Khalifah kemudian menunjuk pengganti, itu hak dia. Baik. Apakah itu berlangsung sampai dengan zaman kesultanan atau di Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah? Sampai zaman kekhilafahan setelahnya, zaman kesultanan. Nah, jadi semua sultan dia itu imam sholat. Iya, Muhammad Al-Fatih itu imam sholat, dan dia juga khatib. Yeah. Bahkan dalam kisah Muhammad Al-Fatih itu ada sesuatu yang unik ini, yang mungkin zaman sekarang sulit dicari, mungkin tidak ada. Ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ya, nah dia kemudian bertanya, siapa yang jadi imam dan menjadi khatib di sini ya? Kan terus muncul banyak versi kan.
Nah ternyata Muhammad Al-Fatih punya solusi yang unik ini. Semua yang hadir ikut menaklukkan Konstantinopel itu kemudian ditanya, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, siapa yang tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran tiap malam, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, siapa yang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib ini. Ternyata apa? Semua yang hadir itu pernah meninggalkan, meskipun hanya 1 kali atau 2 kali. Ada yang pernah meninggalkan sholat qabliyah atau sholat ba'diyah. Hanya 1 yang belum pernah, sejak akil balik, yaitu Muhammad Al-Fatih sendiri. Secara otomatis keren. Ya. Ada hal yang cukup unik ya, menarik untuk kita bisa melakukan yang banyak belum dilakukan dan bahkan belum terfikirkan dari kejadian itu, yaitu apa? Pemahaman para jamaah umat Islam bahwasanya sholat itu secara hukum fikihnya memang saklek, tetapi dari sakleknya itu juga bagus. Jadi bukan berarti terus kemudian loh kok ada kayak gitu kok masih tetap sholat. Ada bencana kok tetap sholat dilanjutkan, bahkan perang pun juga bisa. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah harus mulai dipikirkan bagaimana sistem keamanan ketika melaksanakan sholat jamaah. Jadi jangan sampai terjadi misalnya ada gangguan untuk imam, kemudian jamaah tidak mencegah. Dicegah boleh, cegah, kemudian selesai sholat lanjutkan lagi. Karena ini kan hukum fikihnya seperti itu, dan ini juga termasuk darurat mengamankan jiwa ya, baik itu jamaah maupun imam. Sehingga ini akan menjadi alternatif ya, alternatif dan solusi untuk bersama-sama menjaga keamanan, bukan hanya di satu lintas negara besar, tapi juga sampai dengan skup kecil di masjid. Jadi mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya, muncul imam-imam terbaik, dan juga kita bisa kondusif untuk mengamankan lingkungan di jamaah sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz ya.